Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ninyoman Sri Ayu Wulandari dalam sosialisasi kegiatan asesmen kompetensi minimum dan kegiatan guru belajar seri AKM. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang AKM. Latar belakang kegiatan. Hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Di tahun 2018, 70% kompetensi literasi membaca siswa di bawah minimum. Matematika, 71% siswa di bawah kompetensi minimum dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum pada keterampilan sains. Hal ini menyebabkan PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir dan membuat peringkat hasil PISA yang terendah bagi Indonesia. Tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Yang pertama, AN menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kedua, AN bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. AN juga memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Tujuan dan manfaat kegiatan asesmen nasional. Yang pertama, kecakapan hidup abad 21. Diharapkan siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Diharapkan siswa menjadi pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jenis kegiatan asesmen nasional. Kompetensi siswa ada dua, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Perbedaan ujian nasional dengan AKM. Kriteria pembanding pertama yaitu tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan dan pada ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kedua, jenjang penilaian. Pada asesmen nasional SD, SMP, SMA, SMK, kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Tingkat level siswa yang asesmen nasional adalah kelas 5, 8, dan 11, sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Kriteria pembanding berikutnya yaitu subjek siswa. Asesmen nasional melakukan survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sedangkan ujian nasional sensus semua siswa mengikuti UN. Model soal. Di asesmen nasional, PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan pada ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian, kompetensi, literasi, numerasi, dan karakteristik, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran pada asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Terakhir, metode penilaian pada asesmen nasional computerized, sedangkan pada ujian nasional computer based test. Teknik pelaksanaan. Asesmen nasional terdiri dari 3, asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Pada asesmen kompetensi minimal AKM terdiri dari dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi membaca terbagi menjadi 4, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Jadwal pelaksanaan untuk SD hari pertama, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Di hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP dan SMA serta SMK, di hari pertama tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Di hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kriteria peserta AN adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11, dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pengerjaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Untuk bentuk soal, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk hasil kompetensi minimum, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. Untuk masing-masing kategori hasil AKM akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk perlu intervensi khusus, kebutuhan sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Secara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya adalah training atau pelatihan intensif. Sedangkan pada dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Secara formal atau informalnya, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang cukup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya ada coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Cakap. Kebutuhannya, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipengaruhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Secara formal atau informalnya, pada tingkat kompetensi cakap siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang keempat, mahir, yaitu kebutuhannya siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar
cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan orang yang lain. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Baik, bagian berikutnya adalah sosialisasi guru belajar seri AKM. Banyak yang bertanya, apa sih itu program dari seri AKM? Jadi, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, LB, dan PKBM yang sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lalu ada pertanyaan lainnya, yaitu siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Jadi, semua guru SD, SMP, dan SMA, kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA, SMK, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMKLB, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK yang telah memiliki akun SIM PKB. Pola kegiatan dan tahap kegiatan. Untuk pola kegiatan ini lebih fleksibel dalam segi waktu, lebih mudah dan lebih kolaboratif. Tahap kegiatannya itu ada dua, yaitu bintek dan pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk waktu pelaksanaannya, pendaftaran angkatan 1 sampai 11 mendaftar dengan memilih jumlah bintek yang tersedia dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Dan pengimbasan untuk semua angkatan dilakukan di 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Apa yang didapat peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama pasti pengalaman belajar yang seru, kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, serta sertifikat bintek 32 jam pembelajaran dan piagam penghargaan jika telah melakukan pengimbasan. Cara kegiatannya untuk ikut bagaimana? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa masuk ke situs kegiatan https://gurubelajar.kemdikbud.go.id. Di sana ada tulisan gambar seperti ini, kemudian diklik OK saya mengerti, lalu pilih guru belajar seri AKM dan login. Kemudian masukkan nomor UKG dan password yang dimana ada @guruku.id dan ingat passwordnya. Kemudian masuk, kemudian pilih AKM kembali yang ada di kolom paling bawah belakang. Kemudian pilih daftar. Lalu pilih jadwal yang sesuai. Untuk sekarang angkatan 1 dan mungkin angkatan kedua ini sudah ditutup, berarti di angkatan ketiga dan seterusnya. Kemudian klik daftar, lalu kerjakan sampai tuntas 100%. Di sana juga disediakan cara bergabung untuk grup Telegram. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk bergabung dengan grup Telegram karena di sana banyak sekali informasi yang didapat dan kita bisa berbagi dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Klik bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar.
ada kegiatan pengimbasan seperti yang saya lakukan. Jadi di situ ada mengikuti kegiatan pengimbasan, klik di sana lalu upload nanti URL dari kanal YouTube yang Ibu Bapak miliki. Apabila sudah melakukan keduanya, ada sertifikat kegiatan. Di situ akan didapat jika kita menyelesaikan 100% kegiatan dan mendapatkan piagam penghargaan apabila menyelesaikan pembahasan AKM. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sertifikat kegiatan, cek di sini. Jadi ingat jadwal kegiatannya, pendaftaran mendaftar dengan memilih jadwal BIMTEK yang tersedia dari 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. BIMTEK-nya ada angkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemungkinan untuk ini dimulai nanti di angkatan ke 4 dan 5. Sedangkan pengimbasannya semua angkatan 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Swastiastu, selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan pada teman saya. Saya Ninyoman Sri Ayu Wulandari. Saya akan memberikan pengimbasan mengenai AKM. Untuk sekarang bukalah dibuka dari guru belajar. Masukin dulu kawan. Nah ini kalau saya sarankan sih masuk aja ke sana karena banyak informasi yang didapat. Nanti kalau sudah selesai ada di situ karena ini belum ada pelajarannya, jadi belum ada kuliah. Ya, demikian pengimbasan hari ini. Terima kasih. Om Santi Santi.